Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengembangan sumber daya manusia dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Amir Tengkurami MSI. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 anggota yang mana masing-masing bekerjasama untuk menyelesaikan tugas ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang terdiri dari Muhammad Fadal Al-Faris sebagai ketua kelompok, Siti Nurhofifa Adnan sebagai moderator, Ferian Saputra sebagai penyaji materi, Rahmat sebagai editor, dan Reza Alfiansa Mauludi sebagai penyaji materi. Pengembangan SDM adalah suatu usaha untuk meningkatkan keterampilan teknis teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Selengkapnya kita simak informasi dari narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak, di sini kita ingin meminta izin untuk mewawancari Bapak mengenai pembangunan sumber daya manusia pada saat ini, Bapak. Jadi gini Bapak, di strategi pembangunan sumber daya manusia ini diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pembangunan Indonesia kedepannya, pembangunan SDM ini menjadi kunci utama atau faktor kunci yang akan memenangkan persaingan global, yang akan membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan di tengah ketidakpastian. Begitupun dalam perusahaan dan instansi-instansi lainnya, Bapak. Lalu yang ingin kami tanyakan, bagaimana sih Pak cara membangun sumber daya manusia yang berkualitas? Jadi berangkat dari fenomena ya sebenarnya. Artinya satu hal yang sangat penting di dalam membangun suatu negara, organisasi maupun institusi itu terletak dari SDM-nya. Jadi SDM ini menjadi salah satu kata kunci hari ini ketika kita berpikir untuk membangun bangsa. Nah, itu juga bisa kita lihat dalam kegiatan atau rutinitas yang hari ini sedang dibangun oleh pemerintah kan. Jadi teringat di periode pertama pemerintahan Pak Jokowi, orientasinya adalah bagaimana membangun infrastruktur. Dan itu alhamdulillah terlaksana ya, kita lihat hasilnya bisa kita nikmati hari ini. Nah, di periode kedua orientasi yang dibangun adalah pengembangan sumber daya manusia. Walaupun dalam beberapa kesempatan saya juga seringkali mengatakan bahwa harusnya yang dibangun pertama itu adalah SDM-nya. Karena SDM ini merupakan salah satu tolak ukur utama ya keberhasilan. Jadi infrastruktur yang akan dibangun pun juga SDM-nya adalah SDM yang memang kita punyai gitu, kita miliki. Ya, ketimbang isu yang hari ini beredar ketika membangun jembatan, membangun jalan tol, membangun kereta cepat dan yang lain-lain, sehingga berasumsi masyarakat SDM-nya diambil dari tenaga-tenaga luar. Nah, harusnya yang dibangun pertama itu adalah membangun sumber daya manusia. Ya. Nah, kalau kita dilihat dalam beberapa teori ya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam rangka membangun sumber daya manusia itu sendiri. Yang pertama adalah dengan pendidikan. Jadi pendidikan ini merupakan salah satu faktor utama ya dalam maju mundurnya suatu negara. Kalau kita lihat dalam pendidikan itu kan orientasinya sudah ada di situ, pelatihan, kemudian training dan yang lain-lain sebagainya. Dan itu merupakan salah satu indikator yang sangat penting. Jadi pengembangan sumber daya manusia, orientasi yang pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki pendidikan itu sendiri. Ya, karena apa? Karena pendidikan ini ujung tombak ya. Lalu bagaimana Pak pelaksanaan program pembangunan sumber daya manusia di UIK? Ya, saya kira UIK ini sudah mencoba itu ya. Prosesnya sudah
sudah dilakukan dari mulai pucuk pimpinan yang paling atas sampai paling bawah, semuanya sudah mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan dalam proses pengembangan SDM-nya. Jadi kalau di WIKA ini kan pergantian kepemimpinan itu sering dilakukan dalam tanda kutip kan. Kita kan kalau di rektorat kan ada setiap 4 tahun sekali ada pergantian rektor, pimpinan-pimpinan. Nah, setiap rektor atau pimpinan yang dihasilkan itu selalu orang-orang yang memang punya komitmen untuk melakukan perubahan. Ya, orang-orang yang memang termotivasi untuk melakukan pengembangan Bapak atas waktunya dan ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita dan yang lainnya. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kan tadi kita udah ngebahas tentang hasil wawancara kita ke Pak Awang ya. Iya. Nah, terus kan kita juga disuruh buat jurnal-jurnal ya. Artikel. Mengenai jurnal artikel mengenai perkembangan sumber daya manusia. Nah, kalau misalkan dari artikel yang saya dapat dalam hasil jurnal itu judul yang saya dapat itu analisis pengembangan sumber daya manusia pemerintah Kota Magelang guna meningkatkan pelayanan publik. Di sini ini memiliki keterkaitan di mana pendidikan, pelatihan serta keamanan itu sangat penting dalam membangun sumber daya manusia. Seperti yang dikatakan oleh narasumber kita bahwa cara membangun sumber daya yang berkualitas itu dengan pendidikan, pelatihan serta kepemimpinan juga ada. Karena kenapa? Karena pendidikan itu kan dapat menggali ilmu-ilmu mengenai hal-hal tersebut, mengenai tentang perkembangan sumber daya manusia itu seperti apa sih, kayak gitu kan. Nah, terus dengan pelatihan juga kita dapat meningkatkan gitu kualitas seseorang, dan dengan kepemimpinan juga bisa meningkatkan kemampuan dalam hal bertanggung jawab dan menjadi seorang pemimpin yang lebih baik. Nah, dari ketiga faktor tersebut merupakan faktor pendukung yang pastinya diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi peningkatan karyawan atau pengembangan sumber daya manusia. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan dari artikel yang kalian dapat itu seperti apa? Ada gak keterkaitan dengan hasil wawancara tersebut? Artikel yang sebelumnya itu berhubungan kan? Berhubungan juga sama artikel yang saya buat, yang saya review. Ini tentang strategi pembangunan SDM Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam menghadapi tantangan era disrupsi 4.0, yang dimana artikel ini menjelaskan pentingnya pengembangan SDM dalam menghadapi era digital saat ini. Apalagi kan sekarang teknologi ini makin pesat, apalagi adanya AI yang sudah berkembang, yang hampir setiap pekerjaan bisa dilakukan oleh AI tersebut, dan teknologi ini pun tidak memakan biaya yang besar. Jadi strategi yang tepat buat pengembangan SDM di Kementerian Keuangan ini sangat penting supaya negara kita dapat terus bersaing dan tidak tertinggal gitu. Nah, seperti yang udah ditanyakan tadi ke Pak Awang ya, Pak narasumber, yang tentang dengan pengembangan sistem sumber faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, yang rendah akan mempengaruhi mutu organisasi, karena produktivitas kerja itu yang digunakan untuk mengukur hasil kualitas sumber daya yang memiliki organisasi pada suatu pekerjaan tertentu, sekaligus untuk mengetahui tingkat kesesuaian dengan kebutuhan sumber daya manusia. Nah, terus kan tadi itu umumnya ya. Nah, kan kita juga ya di WIKA lah gitu kan. Berarti tadi juga Pak Awang menjelaskan gimana pengembangan pengembangan SDM dosen di WIKA ini kan. Yeah. Nah, ini juga sesuai nih sama artikel yang saya review. Yaitu itu semua tuh pengembangan SDM dosen WIKA di Bogor itu berhubungan sama artikel yang saya review, yaitu judulnya peran talent manajemen, di mana peran manajemen talenta ini sangat berperan penting dalam pembangunan SDM yang unggul. Karena aspek terpenting dari berhasilnya program manajemen talenta ini adalah universitas harus lebih menekankan pola pikir bakat apa yang dimiliki kepada seluruh dosen-dosen sebelum menerapkan program ini. Ya, apa yang disampaikan narasumbernya pun sangat relevan dengan artikel yang saya di review nih. Yang termasuknya adalah pedoman budaya perusahaan, yaitu akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan telah dilakukan oleh pegawai sehingga hubungan antar pegawai baik atasannya, Atas sama bawahan kan? nah ya, atasan bawahan. Nah, Ya berarti dari semua jurnal yang emang kalian review
pasti ada keterkaitannya kan Sama SDM. SDM sama ya. pembentukan sumber daya manusia. Begitupun dengan hasil wawancara kita tersebut. Mungkin mau ada masukan lagi gak? Kalau nggak ada mungkin dicukupkan saja sampai di sini buat forum diskusinya. Nah, jadi kesimpulannya dari hasil wawancara dengan review jurnal yang udah kita lakukan itu, bahwasanya pembentukan sumber daya manusia ini menjadi faktor penting dalam suatu organisasi, ya, dimana dengan pembentukan sumber daya manusia ini memiliki 3 faktor, ya, ada pendidikan, pelatihan, serta kepemimpinan. Jadi 3 faktor ini sangat penting nih dalam pembentukan sumber daya manusia tersebut. Bila tadi tahap itu udah dijalani, bakalan berdampak baik untuk banyak kalangan ya, bukan cuma organisasi saja, kayak Kerjaan, kementerian ya, kerjaan, kementerian, Perusahaan. aparatur negara dan segala macam itu bakalan kena dampaknya, karena SDM ini kan jangka panjang, dan SDM ini juga bakalan menentukan kita bakalan bersaing di kedepannya dengan menyesuaikan diri dengan teknologi zaman sekarang. Jadi seperti itu. Itu juga kan dalam pekerjaan ya, bisa pekerjaan ada juga upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja. Bisa meningkatkan dari pengetahuan, terus ke keterampilan dan motivasi karyawan. Agar bisa karyawan tuh bisa termotivasi, misalkan bisa dikasih lebih semangat lagi karena ada motivasi tersebut, ada tujuan lah. Kalau untuk di WK ini jadi seperti apa ya? Ya, kalau aspek terpentingnya itu dalam pembangunan 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 SDM, dosen-dosen di WIKA itu harusnya sih universitas kita ini Ibnu Khaldun harus menekankan apa yang dimiliki, bakat apa yang dimiliki oleh dosen-dosen kita dulu gitu sebelum melakukan program ini. Jadi harus universitas itu harus menekankan dulu bakat apa sih yang dimiliki dosen-dosen itu, baru bisa melakukan program ini gitu loh. Mungkin Yaudah, jadi intinya tuh pengembangan SDM yang baik kan dari pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu akan menghasilkan pengembangan SDM yang baik juga kan, intinya kan gitu. Jadi ya mungkin kesimpulannya itu tadi. Terus ada tambahan lagi? Udah sih cukup mungkin. Ya, mungkin ini kesimpulan serta hasil dari wawancara dan diskusi kita di kelompok 1 ini. Kurang dan lebihnya kami semua minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.